Terus kemudian ambil pinset satu, kemudian pegang. Kalau saya itu sukanya ibu jari telunjuknya itu saya gunakan untuk mendorong nalpuder. Jadi jangan pegang nalpudernya kayak gini, kayak gunting itu jangan. Tarik ini nggak kuat, jadi mendingan dorong pakai jari. Ya. Pertama, ada dua teknik untuk menjahit luka. Teknik yang pertama itu adalah jahit satu sisi. Ya, ini yang saya praktekkan itu adalah simpul tunggal. Itu teknik jahitan paling sederhana. Kalau di video kemarin ada banyak tuh. Iya. Ada yang sekali simpul, ada yang jujur, ada yang silang dan sebagainya. Itu bisa dipelajari nanti. Yang penting dasarnya dulu harus tahu. Simpul tunggal, satu kali jahit, terus kemudian buat simpul. Pertama, ambil satu sisi, terus kemudian tusukkan jarum, keluarkan dari tengah mukanya kayak gini. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ambil pakai nalpuder, jemput istilah saya. Kemudian pegang lubangnya supaya nggak lepas jarum sama tarik. Nah ini kan belum kejahit nih, baru satu sisi. Nah sisain sedikit, kemudian pegang lagi, kunci, kemudian ambil sisi yang lain. Tusuk, keluarin, dorong, terus kemudian jemput pakai nalpuder, tariknya itu bukan ke atas ya, diputar jarumnya, terus kemudian pegang, tarik kayak gini. Nah ini dua sisi sudah dijahit, kemudian kita buat simpul. Simpulnya itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari depan itu puterin, dililitkan benangnya ke nalpuder. Satu, pegang ujung benang, kunci, tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke depan. Usahakan simpulnya itu di samping, jangan di tengah. Kalau di tengah itu nanti susah untuk mengangkatnya, kalau itu jahitan benangnya diangkat. Terus satu simpul tadi sudah. Yang kedua, 2 kali lilitan, pegang ujung benang, kunci, tarik. Gitu. Jelas? Terus satukan benangnya yang panjang sama yang pendek, kunci, terus pegang tangan kiri. Jadi tangan kiri saya itu megang jarum, megang pinset, sama megang nalpuder. Ambil gunting, sisakan sedikit. Gitu. Nggak minta bantuan sama yang lain, nggak minta diguntingin juga. Oke, terus lanjut. Itu teknik yang pertama untuk menjahit luka satu sisi. Terus kalau dua-duanya gimana? Boleh. Jadi dari kanan, ya, tusuk, kemudian langsung tembus ke sisi satunya, kayak gini boleh. Ya, terus kemudian dijemput pakai nalpuder, tarik, terus pegang pakai tangan kiri, tarik, buat simpul. Satu kali, kunci, tarik. Yang kedua, boleh 2 kali terus kemudian yang kedua 1 kali, boleh yang pertama 1 kali terus yang kedua 3 kali lilitan, boleh. Terserah, itu seni menjahit, sama kayak penjahit baju. Ada yang jahitannya bagus, ada yang nggak laku. Ya, terus kemudian yang benang yang sisanya itu pegang, disatukan sama benang yang panjang, kunci, pegang tangan kiri, kemudian digunting. Jelas? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apa? Bentar, satu-satu. Itu jarak jahitannya emang segitu apa? Jarak jahitannya seberapa? Jarak jahitannya itu minimalnya 1 cm. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu dekat. Terlalu dekat itu boros benang. Terlalu lebar
nanti jaringannya nggak menyatu. Jadi yang disarankan itu 1 sampai 2 cm. Apa ya perbedaan dari benang yang bisa diserat sama yang nggak bisa diserat itu Namanya, dari namanya. Ini namanya catgut. Catgut. Catgut itu ada 2 plank sama kromik, itu bisa diserap semuanya dua-duanya. Kalau yang enggak itu yang silk itu enggak bisa diserap. Warnanya beda. Biasanya kalau catgut itu warnanya lebih kecoklatan, coklat muda sama coklat tua. Kalau yang benangnya hitam gelap itu biasanya enggak bisa diserap. Terus teksturnya lebih keras. Kalau ini lebih kayak senar. Kalau yang enggak diserap itu lebih kayak ke apa ya? Kayak benang ini cuma lebih keras. Kayak tambang. Iya. Kayak tambang yang ada serabut-serabutnya itu loh. Kalau sunat sih Kalau sunat biasanya pakai catgut yang warnanya coklat muda itu. Plain lain catgut. Itu ya. Atau bisa juga dilihat selama proses penyembuhan 3 hari itu benangnya hilang atau enggak. Kalau hilang itu berarti diserap. Kalau masih utuh berarti nanti hari ke-7 bisa diangkat jahitan. Yang diangkat jahitannya pun tidak semuanya langsung tapi setengahnya. Misalnya jahitannya 5 berarti yang diambil 2 dulu. Sisain 3. Nanti hari ke-14 baru diangkat semua. Caranya seperti itu. Tapi tergantung juga kondisi lukanya kering atau enggak, lukanya ada nanah atau enggak, merah atau enggak dan sebagainya. Atau kita kaji tanda-tanda infeksinya. R, J, T, D, F. Ukur kalor, tumor, bolor, fungsi olesa. Begitu? Ada pertanyaan lain? Yuk. kalau untuk yang jahitannya ada yang bisa diserap, ada yang contoh jahitan yang diserap apa yang tidak diserap? Contoh jahitan yang bisa diserap, sirkumsisi, sunat. Terus jahitan bagian dalam, contohnya kayak ibu-ibu sesar, itu kan dijahit nggak cuma bagian atas toh, ya tapi dalamnya juga dijahit semua kan. Itu jahit bagian dalam, terus bagian atasnya baru yang diangkat. Tapi sesar yang sekarang kalau pakainya kelas 1 ke atas itu lebih bagus, bisa diserap. Kalau pakainya kelas 3 BPJS ya terima saja keadaannya. Makanya kalian sebagai manusia carilah rezeki sebanyak-banyaknya untuk membiayai hidup kalian sendiri supaya dapat pelayanan yang lebih bagus. Terus kemudian biasanya kalau teksturnya keras, jaringan yang keras itu biasanya pakai yang tidak diserap. Contoh kayak kulit kepala, ya itu biasanya nggak diserap.